Kita beralih ke informasi lainnya, sejumlah pimpinan partai politik, menteri dan juga mantan Panglima TNI menghadap Presiden Joko Widodo pada Selasa sore. Ya, pertemuan itu berlangsung di tengah kian berhembusnya isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang kabarnya akan dilaksanakan pada hari ini. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Berikut informasinya dalam laporan khas Redaksi Pagi. Pimpinan partai politik, menteri hingga mantan Panglima TNI Selasa sore datang ke istana untuk menghadap Presiden Joko Widodo. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto nampak tiba di istana pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Selain itu terlihat mantan Panglima TNI Marsikal Purnawirawan Hadi Cahyanto merapat ke istana sekitar pukul 17.35 waktu Indonesia Barat, disusul Menteri ATR BPN Sofyan Djalil dan mantan Sekjen PSI Raja Juli Antoni. Baru aja makanya saya kabut. Iya. Siapa aja Pak sama Bapak? Masih nggak tahu siapa ya. Saya dipanggil nggak tahu apa itu. Kalau dicalonkan jadi menteri, siap? Wah itu ya belum berpikir ke sana lah ya. Baru dia. Tapi nggak ada persiapan apapun Semarang. Nggak ada. Datang aja Pak. Ya, ini baru olahraga langsung lari saya. Belum ada. Dipanggil mendadak gitu udah Pak. selesai rapat Pak. Kenapa? Lagi ada apa Pak? Balik ke agenda ibu kota kali. Tapi tadi dipanggil PTSL kali. Nggak tahu. dipanggil mendadak gitu Pak. Ada tunggu aja nanti. Dipanggil mendadak Pak. Tanya Pak Presiden ya. Dipanggil mendadak Pak. Nggak ada rapat aja. Yang berkaitan dengan tahapan pemilu. Sebelumnya Presiden Joko Widodo dikabarkan sudah memanggil Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ke istana. Kehadiran para tokoh itu memperkuat sinyal adanya perombakan Kabinet Indonesia Maju. Tugasnya masing-masing. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menjelaskan jika belakangan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Menteri Kabinet Jokowi lebih rendah dibanding dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Persoalan minyak goreng serta penanganan penyakit mulut dan kuku turut mempengaruhi kepuasan kinerja menteri di kabinet saat ini. Yang kita bisa nyatakan adalah dalam isu mengenai potensi terjadi reshuffle, ini momen yang tepat apabila betul memang Jokowi berencana melakukan reshuffle, karena kalau kita uji bukan hanya pertama kalinya saja, dalam beberapa kali isu yang kita tanyakan terkait reshuffle dalam paling tidak 3-4 kali rilis survei ya. Memang rata-rata pertama ada temuan bahwa tingkat kepuasan terhadap menteri jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kepuasan terhadap pemerintah. Jadi ketika pemerintah turun, menterinya turunnya lebih jauh lagi. Dan ketika tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah naik, tetap segitu-segitu saja tingkat kepuasan terhadap menteri. Artinya kan bisa dibaca ada problem dari persepsi publik terhadap kinerja secara sektoral yang itu diamanatkan kepada para menteri. Memasuki 3 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin pada 20 Oktober 2022 nanti, sudah terjadi 2 kali perombakan di kabinet. Perombakan pertama pada 23 Desember 2020 yang saat itu Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo tersandung kasus korupsi. Perombakan kedua terjadi pada 28 April 2021 saat Presiden membentuk kementerian baru, yakni Kementerian Investasi yang diisi oleh Bahlil Lahadalia. Tim Liputan CNN Indonesia. Komisi Pemilihan Umum siap menyelenggarakan tahapan pemilu 2024 yang ditandai dengan peluncuran tahapan pemilu pada Selasa malam. Dan agenda ini menjadi penanda dimulainya rangkaian pemilu dan juga sarana sosialisasi kepada masyarakat. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, rangkaian tahapan pemilu dimulai dari 20 bulan sebelum pemungutan suara pada 14 Februari 2024 mendatang, yaitu tepat pada Selasa 14 Juni 2022. Pada acara pembukaan tahapan pemilu yang dilaksanakan Selasa malam, Ketua KPU Hashim Asyari menjelaskan, acara peluncuran ini sebagai bentuk sosialisasi awal tahapan pemilu bagi masyarakat. Dalam acara ini KPU turut mengundang pihak dari pemerintah, DPR, MPR, DPD, pimpinan partai politik, dan sejumlah organisasi yang menggeluti pemilu. Jadi banyak yang memahami bahwa
pemilu 2024 ya tahunnya di 2024 aja, padahal tidak demikian. Karena pemilu ini kan rangkaian kegiatan yang ada tahapan-tahapannya dan masing-masing tahapan saling berkaitan ya. Jadi misalkan pada tahun 2022 ini itu ada kegiatan yang diantaranya utama ya berkaitan dengan pemilu, itu ada pendaftaran partai politik sebagai bakal calon peserta pemilu 2024. Itu dilakukan pada bulan Agustus. Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri menyampaikan sejumlah imbauan kepada KPU terkait penyelenggaraan pemilu 2024. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Presiden mendukung penuh pelaksanaan pemilu yang sudah ditetapkan, serta mengimbau KPU untuk menyiapkan semua tahapan secara detail, terutama terkait pemutakhiran data pemilih. Dalam pelaksanaan pemilu 2024 nanti, KPU diminta untuk meningkatkan kualitas pemilu agar penyelenggaraan pemilu di Indonesia bisa menjadi rujukan dunia. Tim Liputan CNN Indonesia.